lagi dengan saya, Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi dan motivasi yang berkaitan dengan memaafkan atau mengampuni. Khususnya dengan tema kaitan antara permintaan maaf, bela rasa, dan empati. Saudari dan saudara sekalian, agar kita dapat mengampuni, banyak di antara kita yang membutuhkan empati dan bela rasa dari orang yang bersalah kepada kita, dari orang yang telah menyakiti kita. Dari empati dan bela rasa inilah datangnya permintaan maaf. Ketika seseorang meminta maaf, kita lebih mudah untuk melihat seberapa tulus, seberapa besar bela rasa dan empati mereka kepada kita ketika mereka meminta maaf kepada kita. Sekali kita merasakan bela rasa, empati, dan ketulusan dari orang yang meminta maaf kepada kita, yang telah menyakiti hati kita, yang telah bersalah kepada kita, kita akan mengalami empatinya. Dan pengalaman itu biasanya, umumnya, akan membuka hati kita untuk kemudian mengampuni orang tersebut. Jadi memang permintaan maaf, bela rasa, dan empati itu bekerja saling terkait satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang menyakiti hati kita, ada macam-macam tentu saja reaksi kita. Awalnya banyak orang yang mempertahankan diri sendiri, yang seringkali diikuti oleh penolakan, hasrat untuk menyerang balik atau balas dendam, dan menghindari orang yang telah menyakiti hati kita tersebut. Ada juga reaksi yang lainnya, yaitu mengampuninya, membiarkannya perasaan berlalu, dan juga membiarkan perasaan marah dan kecewa berlalu oleh waktu, dan memunculkan perasaan bela rasa kepada orang yang telah menyakiti hati kita tersebut. Tanggapan mempertahankan diri dan mau menyerang balik atau balas dendam itu menurut saya hal yang wajar, yang manusiawi. Namun tidak mengampuni adalah hal yang lain. Ada kekuatan dan alasan tertentu yang menyebabkan kita tidak mengampuni. Saudari dan saudara sekalian, dari suatu penelitian psikologis dan pengalaman menunjukkan bahwa ketika seseorang meminta maaf kepada kita, kita lebih mudah untuk membuka pintu hati kita untuk memberikan pengampunan, untuk memaafkan. Periksalah batin kita. Ketika orang yang menyakiti hati kita berkata, "Saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan terhadapmu. Saya tidak bermaksud untuk menyakitimu." Banyak orang menemukan di dalam dirinya suatu perubahan karena mendengarkan perkataan tersebut. Dari hati yang keras kemudian menjadi lebih lembut. Kemarahannya mereda dan lebih mudah untuk mengampuni. Karena ada orang yang menyadari kesalahannya, telah menyakiti hati kita, kemudian datang kepada kita secara personal dan menyampaikan permintaan maaf yang dibarengi dengan ketulusan, bela rasa, dan empati kepada kita. Ketika seseorang yang bersalah mengakui kesalahannya,
kemudian kita mampu mengembangkan gambaran baru mengenai dirinya. Kita melihatnya bukan dari kemarahan dan kepahitan yang kita alami, tapi kita mencoba dari kerendahan hatinya, dan kita melihat kerendahan hatinya dan ketulusannya untuk meminta maaf kepada kita. Karena meminta maaf dan berani datang kepada orang yang telah kita sakiti itu membutuhkan sikap rendah hati. Tanpa kerendahan hati, orang tidak akan mampu untuk meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, pada orang yang telah kita berbuat salah kepadanya. Dia menunjukkan kelemahan dan kerapuhannya sebagai manusia, sama seperti kita. Orang sering mengatakan kilaf. Semua orang bisa berbuat salah. Namun keberanian meminta maaf itu sekali lagi suatu keutamaan, karena di situ ada kerendahan hati dan mau menunjukkan bahwa kita memang lemah, bahwa kita memang rapuh. Kita melihat orang yang bersalah itu sama seperti kita juga yang rapuh dan juga dapat bersalah. Kita juga dapat menyakiti hati orang lain karena perkataan, sikap, dan perilaku kita. Dan ini akan menggerakkan kita untuk memberikan pengampunan, memberikan kasih, dan bukannya balas dendam. Saudari dan saudara sekalian, semakin kita berempati kepada orang lain, kepada seseorang, kita semakin mudah juga untuk membuka pintu pengampunan kita. Ada kaitan antara berempati dengan mengampuni. Permintaan maaf dan pengakuan bahwa bersalah membangkitkan empati seseorang terhadap orang yang telah bersalah kepadanya. Dan awal dari empati adalah simpati. Kita bersimpati terhadap keadaan orang yang bersalah kepada kita, dan sebaliknya orang yang meminta maaf juga bersimpati terhadap keadaan diri kita. Dan permintaan maaf membawa kita kepada empati, dan empati mengantarkan kita kepada suatu pengampunan. Kita mengalami bahwa semakin kita diampuni, semakin kita berbela rasa. Semakin kita berbela rasa, semakin kita mendatangkan suatu pengampunan. Seraya kita menerima permintaan maaf, kita didorong untuk semakin berempati kepada yang bersalah kepada kita, dan semakin menghendaki untuk memberikan pengampunan. Dan semakin kita berbela rasa kepadanya, semakin besar keinginan kita untuk mengampuninya. Saudari dan saudara sekalian, pengampunan menolong kita untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan karena sakit hati, dan menolong kita untuk menyembuhkannya. Ketika kita mengampuni, kita telah mengambil langkah penting untuk memperbaiki dan membangun kembali hubungan yang sebelumnya retak atau putus dengan orang yang telah menyakiti kita, dengan orang yang telah bersalah kepada kita. Ketika kita mengampuni seseorang yang menghilangkan, itu akan menghilangkan beban yang telah kita tanggung selama kita belum mengampuni. Karena belum mengampuni itu juga merupakan suatu beban tersendiri pada kita. Tapi setelah kita mampu mengampuni, maka beban itu lepas atau hilang dari hidup kita, dari diri kita. Pengampunan menolong kita untuk semakin tumbuh dan berkembang ke arah masa depan dan tidak terpaku pada masa silam saja. Pengampunan juga membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan juga meningkatkan kesehatan mental dan emosional kita. Anda pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba.